Ya rugi Pak, kita nggak bisa bakal bawa pulang padi. Gimana habis dimakan gajah? Ya ini juga dulu pemukiman dia. Sebelum masyarakat ada di situ, dia di mana? Dan ini mungkin ini lahannya gajah dulunya. Letaknya yang berada di titik paling selatan membuat Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera. Tak cuma terkenal sebagai jalur perlintasan darat dari dan menuju Pulau Jawa, namun Lampung juga rumah bagi mamalia darat terbesar yang tersisa di Pulau Suwarnabumi. Adalah Taman Nasional Waikambas yang menjadi habitat bagi banyak gajah Sumatera. Tak kurang dari 300 ekor gajah Sumatera tinggal di Taman Nasional seluas 125.000 hektar. Sebaran gajah yang cukup besar di sebuah taman nasional. Saat ini gajah Sumatera termasuk hewan yang terancam punah. Jumlahnya hanya tersisa 1.700-an ekor. Perburuan gading, penyusutan habitat, hingga konflik dengan manusia membuat mamalia ini semakin berkurang. Hidup di Waikambas pun tak selamanya aman. Tahun 2015 lalu terjadi lebih dari 400 kasus konflik gajah dan manusia. Itu artinya ada satu malam yang terjadi 2 kali serangan gajah. Di sebelah kanan saya ini adalah ladang masyarakat dan di seberang sana sebelahnya adalah Taman Nasional Waikambas. Pemirsa, ada 23 desa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Waikambas yang merupakan rumah bagi sekitar 250 ekor gajah Sumatera. Dan hidup bertetangga antara manusia dan hewan ternyata tidak selamanya mulus. Seperti apa pasang surut antara manusia dan gajah yang harus hidup bertetangga? Selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Sebagian besar kawasan Waikambas berada di Lampung Timur. Tak hanya berbatasan dengan laut, di bagian barat kawasan Taman Nasional berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk. Sepanjang Lampung Timur, ada 23 desa yang berada persis di pinggir kawasan. Tiap desa dihuni sekitar 1.000 jiwa. Ya, kawasan pinggir Taman Nasional sudah begitu padat. Gambar dari udara memberikan pemandangan kontras antara hutan dan kawasan perladangan milik masyarakat. Sebenarnya ada upaya pembuatan kanal sepanjang 29 km di batas desa dan hutan. Namun nyatanya batas hutan dan pemukiman masih sangat rapat. Daerah Garapan terlihat langsung berbatasan dengan hutan. Kawasan Waikambas memang terasa damai di siang hari. Namun tunggu hingga matahari terbenam. Di ujung ladang yang berbatasan dengan hutan, belasan masyarakat dari desa Labuan Ratu 7 sudah berkumpul. Inilah yang warga lakukan lepas pukul 7 malam. Warga gabungan petani dan mitra Polhut melakukan ronda setiap malam. Saat memasuki musim penghujan, ada rasa was-was di masyarakat yang berbatasan dengan Waikambas. Karena musim hujan juga berarti musim tanam. Warga khawatir ladang dan sawah mereka akan diserang oleh kawanan gajah. Kali ini saya dan belasan warga mengendus jejak gajah yang sudah masuk perladangan. Padahal ini baru pukul 8 malam. Ya, walau bertubuh besar, gajah memang cukup cepat menerobos hutan. Seringkali tanpa terlihat oleh petani.
Warga sudah paham betul jika ada jalur ladang yang dilewati oleh gajah. Pengalaman ini membuat petani semakin waspada. Gajah untuk lewat ya. Ini Pak. Iya. Oh, ada bekas-bekas patah gini Pak. Iya. Kemungkinan di dalam ini ada gajah yang udah masuk ke ladang warga, tapi kita harus cari dulu. Dan nyarinya itu sebaiknya sih jalan kaki, karena kalau dengar suara sedikit atau bahkan ada cahaya lampu yang terlalu silau, pasti kabur, larinya karena cepat. Kami akan mengusirnya, namun tak boleh terlalu gaduh. Gajah yang panik justru bisa membahayakan keselamatan warga. Tanaman singkong bukan buruan gajah. Hewan bergading ini lebih menyukai padi yang letaknya lebih dalam di dekat pemukiman. Begitu jejak semakin jelas, tanpa aba-aba, warga langsung mengejar. Mereka yakin kalau gajah belum terlalu jauh. Arah gubuk babi nih. Ya udah cepet aja meluncur, takut gajahnya arah ke mana? Ke timur. Rupanya bukan hanya kami yang mengejar gajah kali ini. Kelompok ronda dari desa sebelah juga mengetahui kedatangan tamu tak diundang di lahan mereka. Jejak-jejak semakin jelas terlihat. Kami semakin yakin kalau gajah masih di sekitar ladang singkong. Katanya gajahnya udah sampai rawa tapi belum sampai tempat padi. Ini jadi makanan favoritnya, tapi kita cari dulu nih, kita kejar. Mau diusir, dihalau balik ke hutan. Kami sebenarnya telah mengejar cukup jauh. Sekitar 3 km menyisir ke samping dari titik kami sebelumnya. Areal perladangan yang luas dan memanjang memang cukup merepotkan. Terlebih lagi, malam hari yang membuat pencarian gajah semakin sulit untuk dilakukan. Dan pasti kita harus ngarahin dia ke hutan lagi, tapi kalau bisa ke sana. Masalahnya jalur yang sini udah ketutup. Berarti kita gebrak arah Pak Mangudin kan? Heeh. yang dikhawatirkan itu kalau masuk sampai ke arah sana. Iya. Nah, posisi sana kan jalan lintas. Maksimal mungkin kan kita harus berusaha gajah ini supaya kembali ke Hutan. Ya. Mau ke sana pemukiman juga? Pemukiman. Lari ke pemukiman. Itulah mimpi buruk yang kami harus cegah. Gajah yang panik bisa berlari kemana saja, termasuk melewati rumah-rumah warga. Pernah sekali waktu gajah masuk pemukiman. Bukan hanya warga yang terluka, keselamatan dari gajah pun bisa terancam. Akhirnya lampu senter warga mengenai sosok besar di kegelapan. Rupanya yang masuk ladang malam ini adalah gajah rombongan. Beberapa di antaranya telah bersiap masuk persawahan. Begitu terkena sorot lampu, gajah memilih menjauh dan masuk hutan. Namun kami belum aman. Bisa saja ada gajah yang kembali dan melawan. Ledakan dan percikan api mercon masih jadi cara yang cukup jitu untuk mengusir gajah. Entah berapa banyak rombongan gajah liar kali ini. Petani cukup beruntung malam ini karena mereka berhasil mengalau gajah kembali ke hutan. Tadi itu jarak gajahnya tuh cuma mungkin 100 meter atau bahkan nggak ada. Ternyata ada banyak dan mereka siap untuk masuk ke ladang-ladang warga dan bahkan persawahan. Jadi satu-satunya cara harus dikejar biar mereka masuk hutan lagi. Bagi warga, malam ini mereka cukup beruntung. Sayangnya, ritual mengusir gajah masih harus mereka lakukan esok malam. Ya rugi Pak, kita nggak bisa bakal bawa pulang padi. Cuman habis dimakan gajah. Itu satu ladang itu, satu sawah itu, satu petak. Ya. Berapa jam habis sama si gajah itu? Cuman 1 jam. 1 jam habis. aja? Oh, nggak sampai 1 malam? Enggak.
Ya, warga lebih memilih menjaga ladang daripada melihat jerih payah mereka habis seketika. Malam yang melelahkan bagi saya dan petani Waikambas. Tanpa melukai, mereka berhasil menghalau gajah yang petani yakini sebagai hama. Keesokan harinya, saya dan beberapa warga menyisir jalur yang dilalui gajah. Dari pohon singkong yang tumbang, terlihat jejak seekor gajah melintas di sini. Tim dari sebuah lembaga pemerhati gajah mengajarkan saya menghitung kerugian akibat gangguan gajah. Cara ini memperlihatkan hitungan banyaknya tanaman rusak tiap meter persegi. Berapa tanaman rusak dan berapa yang masih tersisa. Ternyata kerusakannya memang membuat petani merugi. Persentase kurangnya bisa sampai berapa banyak sih Pak yang diinjak itu? Kalau seperti lahan yang kita lihat ini bisa mencapai 80 dan 90%. Rusaknya itu? Kerusakannya. Berarti udah nggak bisa bilang gagal. Iya. Tapi jangan diambil 80% untuk ukuran semua, tapi 80% itu jalur yang dilalui ini. Tapi bukan berarti yang lain terus 80% gagal total, enggak. Tapi jalur kerusakan ini yang dilalui gajah ini 80 hingga 90% kerusakan. Perkiraan tim hanya 1 atau 2 ekor gajah saja yang melintas. Bayangkan jika rombongan 10 atau 20 ekor yang lewat ladang, habis semua tanaman petani. Menurut penelitian, gajah-gajah masuk ke ladang atau sawah bukan karena kehabisan makanan. Mereka hanya mencari variasi makanan tambahan. Buktinya, gajah hanya mengincar padi dan jagung, bukan singkong industri seperti ini. Memang, di satu sisi, cukup sedih melihat rusaknya ladang petani. Namun di sisi lain, seharusnya ini sudah mereka hitung masak-masak saat memilih hidup dan bertani di dekat habitat gajah.